Insya Allah yang kepingin dapat jodoh ya, datang aja ke majelis, insya Allah ketemu jodohnya, insya Allah. Ya khair, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah yang pernah saya ucapkan dan belum sempat kita untuk bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya aktifkan lagi, mungkin ada pertanyaan dari antum, silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya, fadhol, saya persilahkan. Waktu kita cuma 10 menit, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, ada yang mau ditanyakan. Waktu kita cuma 10 menit. Setelah itu Al-Fakir harus kembali ke tempat yang lain, insya Allah mempersiapkan diri, bisa kembali ke Tuban dan bisa berjumpa dengan antum semuanya. Fadhol, saya kasih waktu 10 menit. Kita akan menjawab segala pertanyaan. Fadhol, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apa istri Rasulullah pakai cadar? Iya, betul. Istri Rasulullah menggunakan bukan hanya cadar, tapi hijab, pakai niqab. Jadi istri Rasulullah, istri para sahabat Nabi, semuanya menggunakan cadar, tidak ada yang tidak. Bahkan ketika mereka berdiri, tidak tahu mana depan dan mana belakang. Jadi itu istri Rasulullah. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi mengatakan, apakah istri Rasulullah menggunakan cadar? Ya, istri Nabi semuanya menggunakan cadar. Habib, kenapa sekarang siaran langsungnya jarang? Ya, karena ada sesuatu hal yang sehingga saya lebih mengevaluasi diri daripada memberikan live. Saya lebih mengevaluasi diri. Ya, tim Muhdar dalam mudah jadi tidak tanggal 20, jadi tanggal 20. Insya Allah kita bertemu, waktunya antara maghrib sampai isya. Amalan supaya bertemu baginda, amalan sholawat, tetapi untuk mempercepat dengan mahabbah, hanya tambahkan cinta kepada Allah. Mau tanya, memiliki kepribadian yang Syarif Hidayatullah. Kenapa? Maksudnya siapa sebenarnya Syarif Hidayatullah? Ya, beliau ada dzurriyyah Nabi Muhammad, daripada murid daripada Sunan Bonang, Syarif Hidayatullah. Afan, kurban berhak mendapatkan kurban. Berhak tidak, boleh iya. Panitia kurban berhak menerima. Berhak iya. Boleh, bukan berhak atau tidak, boleh. Boleh atau tidak, jawabnya boleh. Bahkan yang memotong hewan kurban pun juga boleh menikmati hewan kurbannya. Majelis dibuka insya Allah tanggal 20. Ijazah agar cepat nikah, baca ya Ali, ya Ali, ya Ali yang maha tinggi. Ya Ali itu membaca 40 kali sebanyak 40 hari setelah azan subuh dan sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat, baca ya Ali 40 kali. Amalan baik biar nggak kena penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Itu doa daripada agar kita tidak terkena penyakit ain. Bagaimana jika mau berguru mendalami ilmu makrifat? Wadah, masa ada ilmu makrifat? Jangan nyeleneh lah kalau pertanyaan itu. Nggak ada ilmu makrifat tuh, nggak ada. Itu pertanyaannya lemah. Ilmu makrifat dipelajari. Masa bisa ilmu makrifat dipelajari? Makrifat itu dari Allah, Allah yang ngajari, bukan manusia. Jadi nggak ada ilmu makrifat itu, nggak ada. Mengapa kebanyakan wali dari Sayyid Habaib?
Ya, karena memang mereka memiliki darah daging Nabi Muhammad. Jadi darah daging Rasulullah itu memiliki sir, memiliki rahasia, memiliki satu bentuk tanggung jawab di dalam pikirannya, di dalam gen ya, di dalam gennya, gen para nabi. Jadi para sayyid habaib itu memiliki ayahnya, kalau enggak ayah kakeknya, kalau enggak kakek daripadanya, insya Allah seorang wali, dan mereka pasti orang yang memiliki kiprah berdakwah di jalan Allah. Sudah genetik ya. Genetiknya para sayyid, para habaib itu berdakwah di jalan Allah. Mulai kapan? Mulai zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu memiliki dua anak, dua turunan, yang satu dengan incest, yang satu tidak. Nah, yang habaib ini terbebas dari incest. Seperti itu. Pembukaan majelis tanggal 20 di Masjid Muhdhar Tuban antara maghrib sampai Isya, sholat maghrib berjamaah di Masjid Muhdhar. Hukumnya apa merokok? Sudah pernah saya jawab di pertanyaan yang lalu, yaitu hukumnya kalau dilihat dari ulama yang lain mengatakan makruh, ikutlah makruh. Kalau mengatakan haram, ikutlah haram. Yang majelis Ar-Ridwan, nanti tunggu tanggal mainnya, insya Allah dalam waktu dekat. Jadi jika seorang itu seorang wali, Rasulullah juga salah satu nanya apa ciri jika seorang itu seorang wali. Ciri-ciri seorang wali itu apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud ya. Kalau kita lihat kita ingat kepada Allah. Kalau kita lihat kita ingat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita melihat mereka, yang kita ingat adalah kebaikan. Itu ciri-ciri walinya Allah yang paling ringan. Ketika mengingatnya kita ingat kepada Allah. Ketika kita mengingatnya kita mengingat kebaikan. Itu ciri-ciri daripada walinya Allah. Waktu yang bagus membaca rotib maghrib. Banyuwangi hadir. Apakah 9 wali itu dzurriyyah Nabi? Iya, 9 wali itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Sunan Kalijogo termasuk daripada putra Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Cuman Al-Fakir tidak pernah mendalami yang seperti itu. Tapi kemungkinan iya. Ada yang mengatakan semuanya dzurriyyah Wali Songo. Apakah kita boleh memakai niqab yang berwarna? Boleh, namun itu makruh. Niqab itu tujuannya agar kita tidak dilihat oleh lawan jenis. Jadi kadang-kadang kita aneh menggunakan niqab tapi dihias, justru akan menarik daripada lawan jenis. Nah, ini enggak sesuai penggunaannya. Misalnya begini ya, kita punya mobil sedan. Sedan itu digunakan untuk penumpang, bukan untuk menaikkan barang, bukan untuk naikkan kambing. Jadi kalau kadang kita punya mobil sedan untuk naik kambing, terus mobil tepak digunakan naik orang, salah penggunaan tuh namanya. Begitu juga namanya niqab itu agar kita tidak menarik lawan jenis kita. Tapi kalau kita menggunakan niqab dihias-hias sehingga lawan jenis pun tertarik, ya sama aja, namanya itu mengundang fitnah. Mohon amalan cara menahan hawa nafsu. Cara menahan hawa nafsu yaitu dengan berpuasa, banyak-banyak berpuasa dan membaca Al-Quran. Doa istri cepat hamil. Nah, membaca surat Al-Fatihah setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, membaca surat Al-Fatihah 40 kali selama 40 hari, dan tidak boleh untuk ditinggalkan, nggak boleh kosong. Insya Allah Majelis Habib Ali Kuitang di Jakarta akan diadakan kirim salam buat segenap pemangku Majelis Habib Ali Kuitang. Siaran langsung gitu. Insya Allah sering-sering, insya Allah saya akan sering-sering, insya Allah. Ma'rifat, apa ma'rifat? Pengetahuan kepada Allah, nggak bisa dipelajari itu. Berjauhan dengan softnya karena penuh posisi saya. Soft terhalang pohon, nggak apa-apa terhalang pohon. Jadi soft dikatakan qati'us soft, memutus soft itu apabila sudah terputus. Bagaimana? Di dalam ulama fikih Syafi'iyah dijelaskan dalam kitabnya Taqriratus Jadidah, itu ada lengkap ya, bagaimana seseorang itu bisa memutus soft. Nanti insya Allah saya akan jelaskan, karena harus menggunakan gambar ya, biar nggak salah paham. Kalau menggunakan terhalang pohon nggak ada masalah, yang penting tidak terhalang tembok dan di satu lantai yang sama, terhalang tembok, sehingga ketika kita berjalan menuju ke imam kita tidak bisa harus belok-belok. Itu bisa untuk memutus soft atau tidak sah dalam sholatnya. Atau di dalam suatu masjid terhalang tembok
nggak ada pintu menuju imam, itu juga termasuk daripada qati'us shaf. Sering muncul kata-kata yang nggak pantas ya. Sholat tempatnya kita mengadu kepada Allah, terus mujahadah. Apa perbedaan habaib dengan sayyid? Sayyid itu tuan, habaib itu orang yang dicinta. Biasanya digunakan sayyid itu orang yang masih muda, dan habib itu bukan orang yang sudah balik atau sudah memiliki keluarga atau sudah mencapai usia yang dewasa, dikatakan habib. Apa sih habib itu? Orang yang kita cintai. Artinya itu tuh, ya habib, wahai orang yang saya cintai. Makanya kadang-kadang orang yang wahai habib, orang yang saya cintai, tapi akhlaknya nggak seperti orang yang mencintai habib. Itu banyak terjadi sekarang. Insya Allah yang kepingin dapat jodoh ya, datang aja ke majelis, insya Allah ketemu jodohnya, insya Allah. Ya khair, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah yang pernah saya ucapkan dan belum sempat kita untuk bertemu. Insya Allah kita jadikan ajang halal bihalal besok ketika di majelis. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon doa dari antum semuanya, dan saya doakan antum semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan maunah dari Allah, mendapatkan pahala yang besar, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.